Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 29 April, saya akan memberikan analisa IHSG dan saham-saham untuk besok ya, tanggal 30 April hari Jumat. Oke teman-teman, untuk hari ini ya, IHSG bermain cantik teman-teman di atas 6.000 tutupnya, yaitu di 6.012,961 poin. Naiknya 38,482 poin ya, atau naik 0,64. Kalau teman-teman lihat di sini di layar ini dari chartnya kelihatan menarik teman-teman ya. Jadi untuk supportnya di 5990 atau 6000 berhasil di tembusnya, resistannya maksudnya. Resistannya udah berhasil ditembus yang hari ini. Sehingga untuk support bisa kita gunakan di 6000 atau sekaligus juga sebagai support ini psikologi. Untuk resistan boleh digunakan di 6070-an. Hari ini harga dari hari ini nilai dari IHSG tutup di atas MA5 dan juga tepat di MA20. Menarik teman-teman. Oke teman-teman, dari beberapa saham yang saya lakukan ini teman-teman, screening, saya mendapati beberapa saham tuh bagus-bagus, banyak saham bagus maksud saya. Untuk teman-teman yang mau tahu detail tentang screenernya, saya udah buat di halaman atau page dari Traktir. Saya udah bikin semua scanner, saya masukkan ke situ. Silakan teman-teman pilih saham mana yang sesuai kriteria teman-teman. Kalau di saya itu saya urutkan volume, value maksud saya, value-nya saya urutkan dari yang terbesar. Akan didapat biasanya saham-saham LQ45, Kompas 100 seperti itu. Walaupun juga di bagian bawah akan terikut saham-saham kapitalisasi kecil. Teman-teman silakan atur sendiri mau istilahnya tertarik yang mana. Semua itu sesuai dengan ini risk profile teman-teman ya. Karena ada juga yang beberapa saham yang mungkin tidak saya tradingkan tapi sebenarnya berpotensi juga untuk naik seperti itu. Saya hanya akan mengambil beberapa saham yang ya saya sampling aja teman-teman ya. Oke, yang pertama adalah Antam. Oke, kita akan analisa Antam teman-teman. Oke, Antam ini sebenarnya kemarin ya. Kemarin ini saham, 3 saham yaitu Antam, Inco, dan Tins. Sebenarnya udah sering banget dibahas mungkin dari minggu lalu ya. Jadi ini saham sebenarnya terbaca pergerakannya, harganya dari hari ke hari adalah higher low. Jadi itu adalah satu ciri-ciri bahwa satu saham itu sudah cenderung naik, cenderung harganya akan naik, membentuknya juga triangle ya, seperti ini. Ini yang atasnya. Kemudian ini adalah bawahnya seperti ini ya. Ya, membentuk higher low sampai akhirnya breakout. Jadi untuk Antam saat ini support menggunakan retracement 38 di 2400, resistan di 2600. Jadi seperti yang saya bilang kemarin, kalau Antam ini bisa bertahan di area merah ini, itu adalah area confirm, area 2400 sampai 2600 itu bagus sekali ya. Nah, apalagi untuk hari ini ada dorongan volume ya, momentum bermain di atas 100 niat. MACD-nya memang udah lama di atas 0 dan hari ini ada kekuatan atau tambahan kenaikan untuk MACD-nya. Walaupun kalau kita lihat 3 hari ini asing mengalami net sell ya, teman-teman. Jadi sebenarnya tanpa dorongan asing pun asal volumenya cukup, pergerakan dari lokal juga bisa membuat satu saham itu naik. Oke, kemudian adalah Tins. Tins secara volume cantik sekali, secara MACD juga ada spike, ada peningkatan yang signifikan dari MACD, dan secara momentum juga mulai bermain di atas 0. Kita akan lihat secara detail untuk pergerakan harga dari Tins ini teman-teman ya. Oke.
Jadi TINS dari turunnya ini kemudian dia break ya. Breaknya di 23 retracement. TINS akan menarik sekali kalau dia bermain di 38 retracement atau di 1800 sampai di 2000. Mungkin akan ada yang nanya, Pak, masih aman positioning untuk TINS nggak? Gitu. Kalau bagi teman-teman yang sebenarnya sudah bisa membaca pergerakan dari awal TINS, tentu sudah mulai masuk karena saya udah bahas itu udah sering ya. Ini saham beberapa kali mulai dari turning MA-nya atau mulai dari MA-nya belok di sini di bawah ini, turning harganya MA belok, kemudian hammer, kemudian bentuk yang ringing atau istilahnya apa ya, bukan ringing, istilahnya konsolidasi tipis tetapi membentuk higher low. Jadi di dalam konsolidasinya TINS ini dia membentuk higher low sampai terjadi breakout MA 5 ke 20 dan akhirnya naik dengan volume seperti itu. Untuk support saat ini di 1730, untuk resistan di 1880. Itu adalah untuk TINS. Oke, kemudian adalah untuk INCO, sama juga ya bentuknya. Ini saham, sebenarnya ciri-ciri saham ini mau naik udah kelihatan banyak sekali cirinya. Yang pertama ada swing low ya, kemudian ada doji, ada hammer, ada marubosu, ada bullish candle, ada breakout, ada turning moving average, ada breakout, ada golden cross MA 5 ke 20 ya, terus ada harga break MA 200. Cantik sekali untuk pergerakan INCO saat ini. Kita akan melihat volumenya juga oke. Momentumnya dia masih akan perlu menuju ke nol. Ini jadi istilahnya kalau kita lihat dari momentum, kalau dari momentum untuk INCO ini sebenarnya baru mulai niat. Karena momentumnya baru mulai di atas nol, baru mulai menyentuh nol. Kalau harganya berlanjut lebih tinggi lagi dengan dorongan volume, tentu momentumnya akan bermain di atas nol dan itu akan menarik sekali. Kalau MACD-nya udah di atas nol teman-teman ya. MACD-nya udah di atas nol. Momentumnya ini terlihat masih baru mencapai nol saja. Akan menarik sekali kalau harganya mulai tambah naik lagi dengan volume. MACD-nya momentumnya akan bermain di atas 100 dan itu artinya saham ini udah mulai menunjukkan niat kuatnya untuk naik di sini ya. Di MAC ininya momentumnya di area sini di atas 100. Oke, kemudian teman-teman saya lanjutkan saham juga yang masuk ke scanner ya. Kita coba intip scannernya. Ada multipolar, Adaro ya. Oke, kita akan masuk ke multipolar. Multi MLPL ya. Oke, multipolar juga saham yang sudah sering sekali saya bahas. Ini saham akhirnya break lagi ya, dan ini breaknya ini juga kalau kita menggunakan target simple yang dari awal saya bikin itu, ini udah di retracement ke 461. Sebenarnya mungkin kita masih bisa lagi menggunakan tren yang di atasnya, tapi nggak apa-apa kalau ini adalah apa ya istilahnya, kita bikin patokan dari awal, pergerakan dari 121 kita tracking dan dia mencapai harganya sampai ke retracement 461. Kita juga masih bisa kalau kurang dari targetnya, ini kurang mau ngelihat di berapa, kita bisa juga menggunakan tren harga yang terbaru ya. Kita bisa juga gunakan tren harga yang baru di sini misalkan teman-teman ya. Kita gunakan di sini. Nah, bisa juga tinggal kita aktifkan Fibonacci-nya, kita akan dapat harga yang baru. Nah, ini untuk target berikutnya untuk multipolar, supportnya ada di 220, resistannya ada di 270. Berikutnya ini masih banyak sekali targetnya ya. Ini barang oke sekali, pergerakannya oke sekali ya. Udah sering saya bahas dari cukup lama lah seperti itu. Saya juga suka ada barang juga ini. Oke, saya coba lihat volumenya untuk multipolar. Volumenya masih terjaga oke, momentum
Momentum ini belum di 100 tapi udah di 53. MACD udah di atas 100 juga. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Berikutnya adalah Adaro, teman-teman. Adaro, kalau teman-teman lihat hari ini untuk Adaro tuh hampir menyudahi sideways-nya. Jadi buat teman-teman yang merasa digantung oleh kondisi Adaro yang seperti ini, kondisinya lama sekali sideways-nya ya, teman-teman. Mungkin banyak, saya yakin banyak ini yang memantau Adaro karena sering banget ini ditanyakan, Bang, Adaro gimana seperti itu? Ya jawaban saya, Adaro sudah bermain atau sudah istilahnya harganya udah dekat sekali dengan resistan, teman-teman. Bahkan udah menyentuh resistan di retracement 23 di 1255. Kalau misalkan besok ada volume untuk break, nah ini ada volume juga nih di atas MA5 dan 20. Momentum udah mendongak ke atas, di atas 0, momentumnya di 36. Kemudian untuk MACD-nya udah tambah tinggi juga di atas 0. Bagus sih ini, kalau kondisi market bagus, Adaro akan testing di 1320. Itu 1320 itu resistan penting, teman-teman ya. Karena itu juga satu area confirm, kalau Adaro masuk di area itu mungkin banyak orang yang akan positioning seperti itu. Ya setelah lama ditekan ya, boleh dibilang ini ditekannya dari Januari, teman-teman. Dari 27 Januari sampai sekarang harganya boleh dibilang di situ-situ aja, tapi hari ini harganya boleh dibilang nyentuh di resistan atau tepat di resistan. Jadi support boleh digunakan di 1250 tepat sekali, dan resistan di 1320-an. Tapi sayang besok hari Jumat, besok kita akan lihat apakah besok adalah hari take profit nasional, kata sebagian besar trader seperti itu. Oke teman-teman, berikutnya adalah IMAS. IMAS ini juga cukup lama saya pantau, ini karena masuk scanner ya. Kemarin masuk scanner tapi tidak begitu kelihatan mau kemana. Volumenya ada, MACD-nya di atas 0, oke. Belum begitu tinggi, tapi untuk momentum sudah bermain di atas 0 tapi belum begitu kuat ya. Perlu dorongan volume lagi teman-teman seperti ini, kira-kira akan break beberapa lapis ke atas. Untuk IMAS itu 1175 itu penting ya, karena itu adalah mulai area confirm. Jadi di area yang saya kotakin ini, yang saya kotakin merah ini adalah area confirm dari IMAS 1175 sampai 1275. Jadi sebenarnya hari ini tersentuh harga itu, tapi balik lagi. Ya menurut saya memang 1175 itu confirm sebagai resistan. Kalau trader-trader yang udah menggunakan Fibonacci, udah tahu support resistnya, di resist ya sudah take profit seperti itu. Nanti urusan belakangan mau dia break lagi atau enggak seperti itu. Kalau masih cenderung nggak kuat, resist akan jual dulu. Seperti itu. IMAS, oke. Oke, baik teman-teman. Kemudian saya bahas Adaro sudah, Tower ya. Tower ya. Ini Tower ini bentuknya juga seperti Adaro teman-teman ya. Bentuknya seperti Adaro. Dia juga dalam tren naiknya ini, dia bedanya dia akan tren naik koreksi sampai 61. Dia mantul dari 61 dan ketemu resistan di 1125 atau di retracement 50. Itu digunakan sebagai support ya, 1125, karena harganya udah dilampaui. Harganya udah dilampaui dan kuat di atasnya. Sehingga untuk resistan tuh di 1175. Nah, untuk tower ini mantul dari retracement 61, maka target minimal kenaikan di retracement 38 atau di 1175 teman-teman, yang saya beri area kuning ini. Oke teman-teman, berikutnya adalah Indika Energi. Indika Energi masuk scanner juga. Ini kondisinya adalah harganya mantul dari MA5 dan break MA20. Kalau kita lihat sebenarnya untuk Indi ini ada satu
area sideways yang kuning ini ya. Area kuning adalah area sideways. Jadi sebenarnya untuk hari ini nih harganya udah naik dua hari ya. Jadi kemarin itu adalah untuk harganya dari Indi ini di bawah di area sideways. Kalau sekarang ini udah agak-agak di seperempat perjalanan lah seperti itu. Jadi kalau teman-teman suka trading, belilah di bawah, jual di resist, beli di bawah, jual di resist seperti ini. Oke, untuk volume masih kurang, MA maupun momentum masih kurang. Ini tidak begitu bagus sih sinyalnya teman-teman ya. Ya nggak apa-apa, udah terlanjur saya bahas. Kalau mau trading sih tetap bisa, cuman ya mungkin harus sabar seperti itu ya. Oke, kemudian Indika sudah. Kemudian Wika teman-teman ya. Ini masuk scanner Wika. Wika masuk ke scanner, kondisinya Wika masuk scanner karena Golden Cross MA 5 ke 20. Bentuknya doji sih. Kalau volume ya volume di rata-rata 5 hari aja. MACD menguat, momentum menguat tapi belum signifikan. Ya ini masih istilahnya masih pemanasan mesin aja. Ini kondisi dari Wika ini adalah seperti Antam ketika dia mau lari seperti hari ini. Jadi cenderung higher low. Jadi kalau teman-teman yang mau sabar ya mungkin kalau masuk ini dan berani masuk memang cukup spekulatif, tapi kalau naik teman-teman udah dapat harga jangkar. Udah harganya ada harga bawah lah seperti itu. Adikarya juga sama teman-teman ya. Jadi ini saya bahas kalian. Adikarya juga sama kondisinya. Jadi higher low harganya udah break MA 5-nya ke 20, udah breaknya udah 4 hari yang lalu. Teman-teman yang positioning di area merah ini tentu sudah senyum-senyum ya, udah profit lah. Seperti itu. Adi, kemudian Wika sudah, PTPP. PTPP masih belum begitu bagus, masih sideways di base di bawah ya. WSKT sekarang. WSBB ya, oke WSBB nggak apa-apa. WSBB Wika, WSBB oke teman-teman. Ini ya seperti Wika, seperti Adi, seperti Wika, seperti Adi ya. Higher low teman-teman yang sudah positioning di area merah ini tentu udah ketawa-ketawa ya. Ini WSBB maksud saya, WSBB. Nah, kemudian Wika oke sudah. Kemudian Wika kan tadi sudah, Adi sudah ya. Adi sudah, PTPP. Nah, PTPP yang saya bilang masih di bawah tadi, seperti itu. Nah, WSKT sama dengan Adi, sama dengan Adi juga ya. Jadi kecenderungannya higher low. Jadi low-nya dia lebih tinggi. Ciri-cirinya sama lah kayak Antam, Incotins yang mau lari kemarin. Oke teman-teman, ini masuk scanner juga hoki, yaitu karena ada Golden Cross MA 520, harganya menyentuh dari keresistan di 252. Oke, bisa gitu aja sekilas saja. Oke, kemudian adalah Akra, teman-teman. Oke. Akra harganya sideways. Tapi MA-nya udah Golden Cross ya, MA 5 ke 20 udah Golden Cross. Untuk support masih di 3150, resistan masih di 3270. Dia sideways di area sini, tapi biasanya kalau kondisi market bagus dia juga ikut kepengaruh gitu. Di area sini teman-teman ya. Kalau kita lihat di volume masih belum, MACD oke, momentumnya masih di bawah 0. Itu adalah Akra. Nah, habis Akra adalah Doit. Nah, Doit Marubozu tapi tidak begitu tinggi, secara volume kurang, momentum ya cenderung naik tapi masih di bawah 0. MACD cenderung naik masih di bawah 0. Nah, kalau kita lihat harganya break MA 5 dan
sentuh MA20. Kalau besok harganya naik itu bagus, apalagi kalau Golden Cross MA5 ke 20. Ya, dalam tren naiknya koreksinya kemarin sampai ke retracement 61, jadi target kenaikan dari DOIT ini di 400, di 400 ya. Oke, setelah DOIT adalah Harum, teman-teman. Tadi saham-saham batu bara yang saya bahas adalah Adaro, Indi, Harum ya. Jadi Harum sebenarnya secara umum dia masih di area sideways ya. Area sideways ini. Tapi di masa sideways kemarin dia sempat membentuk satu range konsolidasi yang lebih rapat lagi. Saat ini break MA5, MA20 dan lepas dari konsolidasi kecil. Ya walaupun kalau kita lihat ring harganya masih di antara kuning yang ini. Artinya dalam tren kenaikannya ini kan dia koreksinya sampai 50 aja. Jadi dia sebenarnya masih konsolidasi di area ini. Tapi ini ya boleh dibilang ini satu awal gerak lah seperti itu. Awal pergerakan. Volumenya sih ada di atas MA520. Momentum udah mendekati 0. Tapi masih belum di atas 0. Dan untuk MACD sudah mulai di atas 0. Yaitu untuk Harum. Karena Harum ini mesti dipantau. Kalau sekali larinya kenceng juga seperti itu ya. Oke, kemudian saham terakhir saya rasa yang saya analisa untuk kali ini adalah ERA ya. ERA masih oke banget ya buat teman-teman yang pegang barang ERA ini. Dia dalam satu tren naiknya, koreksinya sampai 38, kemudian tembus high-nya dan masih berkonsolidasi di situ. Targetnya di berapa? Targetnya sementara paling dekat adalah di 680 ya. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Retail Investment. Memberikan ulasan beberapa saham yang saya ulas dari hasil screener saya. Tidak semuanya, hanya beberapa yang memiliki potensi prospek. Walaupun lainnya juga saya lihat sebenarnya banyak sekali yang sinyalnya bagus. Bagi teman-teman yang ingin melihat secara keseluruhan hasil screener, silahkan klik di bawah. Saya bikin page traktir, page yang bisa saya pakai untuk mendeliver ke semua konten yang saya jadikan video ini ya. Walaupun di video ini bahasanya tidak semua, tapi kalau teman-teman mau melihat silahkan klik di traktir page saya. Terima kasih teman-teman semuanya.